Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh ini di kota Semarang, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu masjidnya dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga di forum ini kita bisa mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Apabila ada sekelompok orang yang mereka berkumpul di rumah Allah Ta'ala mempelajari isi dari Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan turunkan as-sakinah. Apa fungsi dari as-sakinah? Dengan as-sakinah yang Allah berikan kepada hambanya, maka iman seorang hamba akan naik. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin bertambah iman yang mereka miliki, ma'imanihim, di samping iman yang sebelumnya sudah ada. Sehingga di majelis ilmu yang di situ membahas Al-Quran, hadis Nabi SAW dan peringatan dari Allah, Allah turunkan as-sakinah. Dan di tempat itulah iman seorang hamba akan semakin naik. Karena itulah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ngajak orang untuk kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dalam kehidupan sehari-hari kita bergesekan dengan siapapun. Bergesekan dengan anggota keluarga, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan lingkungan kerja, berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Dan keberadaan interaksi kita dengan masyarakat menimbulkan iman kita naik turun. Kadang ada percikan dosa, kadang menimbulkan sengketa, kadang menyebabkan suasana panas, dan seterusnya. Yang itu membuat hati kita jadi melemah, atau kadang kita menguat. Maka di kehidupan nyata, kondisi iman kita naik turun, fluktuatif. Kita butuh bekal bagaimana agar iman yang cenderung turun dengan aneka maksiat yang ada di sekitar kita, kita naikkan lagi dengan cara, carilah tempat di mana Anda bisa ngecas iman. Sehingga kita bisa lihat hikmah kenapa kaum muslimin diwajibkan untuk Jumatan setiap pekan. Kalaupun dalam waktu sepekan dia tidak pernah sempat untuk hadir di majelis ilmu, mendengarkan tausiah Al-Quran dan sunnah dibacakan, minimal setiap Jumat sekali dia terpaksa harus duduk di depan khatib. Itu pun kalau dia datang sebelum khatib naik mimbar, atau dia datang ketika masih mendapatkan khutbah. Tapi kalau kemudian Jumatannya juga sudah tidak dipedulikan, kadang duduk setelah khatib baca sholawat, atau duduk ketika khatib sudah mulai berdoa, masuk di dalam masjid itu pun masih sempat tidur. Sementara dalam sepekan dia tidak pernah ikut dalam forum kajian. Sampai kapan orang ini bisa mendapatkan forum untuk ngecas iman? Maka bersyukurlah bagi Bapak Ibu sekalian yang diberi oleh Allah Ta'ala kecenderungan untuk mau duduk belajar. Sebab ini salah satu di antara tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan,
maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Pintunya adalah adanya keinginan untuk mau belajar. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan membaca berkaitan dengan dalil maupun penjelasan para ulama terkait dampak buruk ketika orang tidak mengamalkan ilmunya. Ada dua keseimbangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah zat arsala rasulahu, yang mengutus rasulnya, bil huda wa dinil haqq. Apa yang dibawa oleh sang rasul ini? Ada dua yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama adalah al-huda. Yang kedua dinul haq. Makna al-huda, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan makna dinul haq, kata Ibnu Qayyim, adalah al-amalus salih wa huwal amal bi'ilmi. Yang dimaksud dengan dinul haq adalah amal saleh, yaitu pelaksanaan terhadap ilmu yang sudah dipelajari. Dua inilah keseimbangan yang diajarkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya, di mana mereka diperintahkan untuk mempelajari apa yang dibawa oleh sang nabi, dan yang kedua mengamalkan apa yang sudah mereka pelajari. Orang yang mengamalkan dua hal ini, dia belajar, punya ilmu yang lurus, dan yang kedua dia mengamalkan isi ilmunya, maka dia akan berada di atas petunjuk Al-Mahdi, dan dia adalah orang yang amalannya benar, sehingga disebut sebagai Ar-Rasyid. Karena itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukan dua ini paling baik, Khulafaur Rasyidin. Mereka dibelari dengan apa? Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun. Kenapa disebut sebagai Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun? Al-Mahdiyun artinya yang punya pemahaman ilmu yang benar. Sehingga dia punya ilmu, punya pemahaman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka ini murid-murid dekatnya Nabi SAW. Murid terdekat Rasulullah SAW siapa, Pak? Abu Bakar. Kemudian Umar, dan 4 Khulafaur Rasyidun yang kita kenal. Sebelum Nabi SAW diutus, sebelum Islam didakwahkan di Jazirah Arab, mereka ini menjadi bagian dari unsur masyarakat jahiliyah. Punya pemahaman-pemahaman sebagaimana masyarakat pada umumnya. Mungkin punya mitos-mitos sebagaimana masyarakat pada umumnya. Dan itu ilmu yang nggak benar. Sebelum kita belajar Islam, kita punya mitos. Anda punya mitos nggak? Kita punya aneka keyakinan mitos. Ada keyakinan A, keyakinan B, mitos A, mitos B. Itu ilmu yang nggak benar. Gak pernah ada dalam ilmu Allah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW ada yang seperti itu. Sehingga keyakinan mitos ini adalah ilmu yang gak benar. Begitu orang belajar Islam, dia diajari tentang akidah yang benar, tentang bagaimana cara ibadah yang benar, tentang bagaimana adab yang benar, sehingga dia punya ilmu yang benar. Itulah ad-dinul haq. Itulah agama yang lurus. Dan mereka disebut sebagai Ar-Rasyidun karena perbuatannya sinkron dengan ilmunya. Ada nggak orang yang perbuatannya nggak sinkron dengan ilmunya? Banyak. Sehingga dia dalam posisi ngerti, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Khulafaur Rasyidun, mereka ilmunya benar, praktek penerapannya sesuai dengan apa yang dia pelajari. Maka mereka dipuji oleh Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa
ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegangilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Al-mahdiyun karena ilmunya benar. Ar-rasyidun karena amalnya sinkron dengan ilmunya. Menjadi seorang muslim yang mengupayakan ini berarti kita mendekati dua sifat ini. Menjadi al-mahdi dan menjadi ar-rasyid. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka ada banyak hidayah yang bisa kita dapatkan. Status kita menjadi al-mahdi, orang yang mendapatkan hidayah. Semakin banyak amal yang kita lakukan sinkron dengan ilmu yang kita punya, maka kita mendekati sifat ar-rasyid. Sehingga apa yang kita lakukan mendekati sebagaimana sifatnya para khulafaur rasyidun. Baik. Sebaliknya jamaah, orang yang meninggalkan dua hal ini, maka dia semakin menyimpang dari sifat al-mahdi. Dia menjauh dari al-huda. Lawan dari al-huda itu apa? Ad-dhalal. Sebagaimana dalam muqaddimah khutbah Nabi SAW menyampaikan, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk fala mudhillah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka dia menjauh dari ar-rusydu. Lawan dari ar-rusydu apa? Apa lawan dari ar-rusydu? Al-ghayyu. Al-ghayyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sungguh telah nampak perbedaan mana ar-rusydu dan mana al-ghayyu. Baik. Orang yang dia lebih milih gak mau belajar, dia beraktivitas agama dengan cara awur-awuran, ngawur, karena gak ada panduannya. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah dengan ad-dhalin, karena dia lebih milih dal, penyimpangan, lebih memilih ad-dhalal, kesesatan. Lawan dari apa? Al-huda. Sedangkan orang yang tahu ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan, dalam Al-Quran disebut dengan al-maghdubu alaihim, manusia yang dimurkai. Demikianlah yang dinyatakan oleh Allah di surat Al-Fatihah yang sudah sering kita mendengar bagian ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita diarahkan seperti al-maghdub dan juga diarahkan seperti ad-dhalin. Baik. Menyadari akan hal ini, maka bagi para sahabat, tahu ilmu, mereka punya komitmen untuk berusaha mengamalkannya semampu yang bisa mereka lakukan, karena mereka tidak ingin seperti umat sebelumnya yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai al-maghdub maupun sebagai ad-dhalin. Perumpamaan yang sangat buruk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang yang ngerti ilmu diberi tugas tapi dia tidak mau melaksanakan, seperti apa? Keledai. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang hummilut taurat. Dalam tafsir Al-Baghawi, hummilu bimana kullifu. Perumpamaan orang yang diberi tugas untuk melaksanakan isi Taurat. Tsumma lam yahmiluha. Tapi dia enggak gubris, dia enggak mau melaksanakan tugas itu, enggak peduli. Banyak di antara mereka yang enggak mau belajar. Yahudi yang enggak ngerti isi Taurat juga banyak, Pak. Cuman mengklaim ya, kita ahli kitab punya panduan Taurat, tapi mereka enggak ngerti isi Taurat. Kamatsalil himar, perumpamaannya adalah seperti keledai yahmilu asfara, yang dia diberi beban asfar. Makna asfar itu ada dua. Bisa dari kata sifar yang artinya buku.
Bisa dari kata sifar yang artinya buku. Sehingga asfar maksudnya adalah buku-buku ya, yang ditaruh di punggung keledai. Dia nggak ngerti sebenarnya di atas punggungnya ini adalah sumber hidayah. Tapi gandeng keledai ra iso maca, maka dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari buku yang dia bawa. Manusia kalau nasibnya seperti ini, ibarat orang yang rajin beli buku, dia gendong itu bukunya, buku ini isinya hidayah, yang bisalah menyelamatkan dia ketika melakukan perjalanan jauh menuju Allah, tapi dia nggak pernah ngerti isinya. Mong dipikul jadi beban, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ada nggak orang mukmin yang seperti ini? Hal yang sama, ini perumpamaan dalam Al-Quran, ada dalam kitab kita yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Di sini ada panduan yang diberikan kepada kamu. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, dan kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Maka kaum mukminin yang tidak melaksanakan itu nggak jauh seperti perumpamaan ini. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Mana asfar yang kedua dari kata safar, sehingga yang dimaksud asfar di sini adalah bekal perjalanan. Orang di masa silam, mereka kalau melakukan safar itu biasanya membawa dua jenis kendaraan, onta dan keledai. Kuda kenapa nggak dipakai, Pak? Kuda itu untuk yang lari kenceng, kayak perang atau ngejar orang. Tapi kalau perjalanan santai itu mereka bawanya bawanya onta atau keledai. Maka saat mereka naik onta, keledainya ini diminta untuk atau dikasih tugas untuk bawa beban. Di punggungnya dikasih apa namanya itu, Pak? Karung sebelah kanan dan kiri diisi aneka bekal. Keledai kan tidak pernah tahu, Pak, di punggungnya ini makanan ataukah kotoran. Dia bisa bedain nggak, Pak? Apakah di punggungnya ini batu atau isinya emas? Bisa bedain nggak? Nggak bisa. Maka perumpamaan orang yang dia diberi syariat tapi dia tidak mau mempelajarinya dalam menjalani kehidupan seperti orang yang nggak tahu perbedaan mana yang bermanfaat bagi dia, mana barang berharga, dan mana kotoran yang ada dalam hidupnya. Ini adalah perumpamaan yang sangat buruk. Karena itu para sahabat Nabi SAW menjadi orang yang demikian semangat untuk mensinkronkan antara ilmu dengan amal. Sampai ketika turun ayat yang membuat mereka merasa keberatan untuk melaksanakannya, mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Baik, saat sholat subuh tadi, imam baca surat apa, Pak? Al-Fatihah. Akhir dari surat Al-Baqarah di rakaat yang pertama. Ada berapa surat yang dibaca oleh imam tadi? Ada 4 ya. Al-Fatihah, cuplikan dari Al-Baqarah, Al-Falaq, dan An-Nas. Alhamdulillah, berarti gak ngantuk tadi ya salat subuhnya. Di bagian akhir dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu yuhasibukum bihillah." Kau mau sembunyikan yang ada dalam hatimu atau kau mau ceritakan, semuanya akan dihisab oleh Allah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, sebagian para sahabat merasa berat. Mereka merasa berat, bagaimana kami bisa mengamalkan ayat ini? Isi dari hatimu, baik yang kau simpan maupun yang kau utarakan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Mengendalikan batin lebih susah daripada mengendalikan fisik. Ini tangan, Pak, misalnya, Pak. Di depan Bapak ada makanan enak dan Bapak ingin mengambilnya.
Ingin sekali, saya ingin sekali untuk mengambilnya. Tapi bapak dikasih peringatan, jangan diambil, nanti kalau kau ambil dosa. Tangan pengen bergerak ngambil, Anda pegangi bisa pak? Ini kok ngotot terus, bisa? Bisa nggak? Bisa. Lebih mudah untuk dikendalikan. Baik. Ada sesuatu yang lain, ada benda tertentu ya. Jangan kau lihat. Kalau kamu melihat, kau dosa. Baik, saya nggak bakalan lihat. Anda simpangkan wajah Anda ke tempat yang lain. Bisa? Bisa. Tapi kalau batin, Pak, susahnya luar biasa. Misalnya ya, seorang pemuda wis kadung tresno karo koncone. Tapi ini lawan jenis yang beda agama. Yang wanitanya muslimah, lelakinya non-muslim. Boleh nikah enggak? Lelaki non-muslim ini ahli kitab, boleh nikah enggak? Enggak boleh, apapun alasannya enggak boleh. Sampai lelaki ini masuk Islam dengan sungguhan. Sudah diupayakan bagaimana agar lelaki ini masuk Islam. Tetap dia enggak mau. Dia berpegang dengan agamanya sebelumnya. Baik. Anak perempuan ini diminta, haram bagi kamu mencintai lelaki ini. Kamu enggak boleh mencintainya. Bisa hilang dalam sekejap? Bisa? Gimana membersihkan rasa cinta dalam hati? Bisa? Sulit, Pak. Sehingga yang namanya lintasan batin lebih rumit untuk dikendalikan daripada fisik. Kalau dia diminta, kamu tidak boleh ketemu sama dia, mungkin bisa. Dia tahan dirinya agar tidak ketemu sama lelaki ini. Atau misalnya ada di antara lelaki ya, yang mencintai istri orang lain, boleh nggak? Mencintai? Nggak boleh. Sebatas mencintai ya? Nggak boleh ya, nggak boleh. Baik. Lalu dia dikasih peringatan, itu istri orang. Kamu tidak boleh mencintainya. Tapi wis kadung tresno ini. Gimana caranya? Demikianlah kondisi batin. Hati ini lebih susah untuk dikendalikan daripada fisik. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku 'ala rukab. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlutut. Mereka berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu I Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiqu, as-salat was-siyam wal jihad. Ya Rasulullah, kami diberi tugas yang mampu kami laksanakan. Ada yang bentuknya salat, ada yang bentuknya jihad, ada yang bentuknya puasa, ada yang bentuknya sedekah. Kami sanggup untuk melaksanakannya. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah. Sementara telah turun satu ayat kepada Anda. Wala nutiquha. Dan kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Sehingga mereka merasa kami gak sanggup. Tapi itu ada dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sebuah peringatan. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Apakah kalian pengen tiru-tiru ahli kitab sebelum kalian? Kalian pengen tiru-tiru ahli kitab yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami enggak mau taat. Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami enggak mau taat. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapkanlah sami'na wa ata'na dan mohon ampun kepada Allah. Ini sudah jadi ketetapan Allah. Sanggup enggak sanggup, terima. Sanggup maupun enggak sanggup wajib diterima. Ya? Urusan bisa dilakukan dan tidak belakangan. Maka di sini Anda perlu bedakan dua hal. Menerima aturan dan kesanggupan melaksanakan aturan. Ya? Sanggup nggak sanggup, terima. Baik, kami terima dulu. Nah, berikutnya diupayakan untuk diwujudkan. Kalau nggak mampu, minta ampun kepada Allah. Demikianlah cara yang benar dalam menerima tugas. Mungkin Anda yang
bekerja di instansi aparatur pemerintah, terutama aparat penegak hukum atau aparat keamanan misalnya. Ada perintah dari atasan. Bentuknya surat, kemudian dibacakan. Diwajibkan untuk melakukan A, B, C, D. Kira-kira ada nggak prajurit yang berani? Wah, kami nggak sanggup, kami nggak mau nerima perintah ini. Berani kira-kira? Nah? Walaupun bisa jadi yang perintah itu dari jauh, pasti mereka akan mengatakan siap. Tidak ada kata lain kecuali kata siap. Sementara masalah apakah nanti bisa ditunaikan atau tidak, urusan belakangan. Begitu dia dapat, dia akan mengatakan siap. Prinsip itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan sami'na wa ata'na. Kadang dalam kegiatan kajian ya, masalah muamalah terutama Pak, ini kan sangat sensitif ya, terutama bagi mereka yang mungkin belum punya pengantar tentang bagaimana meninggalkan harta haram. Setelah kita jelaskan syariat kita melarang ini, melarang ini, melarang ini, belum apa-apa sudah komentar. Terus nanti gimana? Sumber pendapatan saya hilang dong. Anak saya, istri saya makan apa? Nah biasanya makan apa? Nasi, ya kasih nasi. Jadi belum apa-apa dia sudah nolak duluan. Atau misalnya orang dikasih penjelasan ibadah yang sedikit berat itu apa Pak? Yang butuh fisik yang lebih. Misalnya haji. Nanti Bapak harus begini, 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 dan ini tidak bisa pakai kendaraan Pak, harus jalan kaki. Terus nanti kalau saya nggak kuat gimana? Berarti nggak usah aja ya. Belum apa-apa sudah menolak. Sikap yang benar gimana? Terima dulu. Sami'na wa ata'na, dan kami taati. Kalaupun di depan nanti nggak sanggup, ghufranaka, kami mohon ampun ya Allah. Maka para sahabat ketika menyampaikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapkanlah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampun ya Allah jika dalam pelaksanaan dari syariat yang kau berikan kepada kami masih banyak yang kurang. Ghufranaka, ampunilah kami ya Allah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan. Falamma qara'ahal qaum wa dhallat biha alsinatuhum. Ketika kalimat ini tersebar di masyarakat sehingga hampir setiap lisan mengucapkan kalimat ini, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan di lanjutan ayat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Maka di bagian akhir itu ada satu anugerah bagi umat Muhammad SAW. Apa itu? Dihilangkan beban yang tidak mampu mereka lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami in nasina aw akhtana, jika kami lupa melakukan kesalahan, lupa, maka tidak ada dosa. Au akhtana, atau kami akhta'a. Akhta'a itu ingat, tidak lupa, tapi keliru. Seharusnya sasarannya A, tapi kena B, itu akhta'a namanya. Ya? Sehingga dia sadar, dia ingat. Iya, saya tadi itu sadar melakukan ini, cuman saya keliru. Itu namanya akhta'a. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan 4 doa ini menjadi keistimewaan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dosa yang dilakukan karena lupa.
nggak dihitung. Kedua, kesalahan yang dilakukan karena keliru, nggak sengaja, nggak dihitung. Yang ketiga, Allah hilangkan isran. Isran itu beban tambahan yang dulu diberikan kepada Bani Israel, sehingga mereka diharamkan A, diharamkan B, diharamkan C. Ada banyak yang diharamkan di tengah Bani Israel. Dan yang keempat, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kami beri beban yang tidak mampu kami lakukan. Maka Allah nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah keringanan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya jamaah. Para ulama juga demikian, mereka sangat antusias untuk mengamalkan setiap ilmu yang mereka miliki. Kita akan bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait bagaimana semangat mereka dalam mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Saya bacakan di sini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dan aku takut kalau aku meninggalkan sebagian dari perintah beliau, aku akan menyimpang. Abu Bakar takut menyimpang ketika meninggalkan sebagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan beliau ini memiliki sebab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk berangkat menuju Syam. Dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk berangkat menuju Syam. Syam itu di mana? Di Palestina dan sekitarnya, di daerah utara, jauh dari Madinah. Kenapa yang memimpin Usama bin Zaid? Karena bapaknya Zaid bin Harithah itu mati di Syam, meninggal dalam peristiwa perang Mu'tah. Maka anaknya diberi kesempatan, kamu mimpin pasukan ini dan tebus darah bapakmu yang dulu pernah dibunuh oleh orang Syam ketika peristiwa perang Mu'tah. Itu salah satu pertimbangannya, agar semangat pasukan makin kuat. Dah. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW meninggal. Pasukan ini belum sampai Syam, masih di tengah perjalanan Rasulullah SAW meninggal. Baik. Dalam proses 3 hari pasca wafatnya Nabi SAW, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Dan ketika Nabi SAW meninggal, sebagian orang murtad, sebagian orang tidak mau bayar zakat, sebagian mengikuti para nabi palsu yang tiba-tiba bermunculan pasca wafatnya Nabi SAW. Sementara kaum muslimin yang bertahan di Madinah jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelompok orang yang murtad, ada nabi palsu, ada orang yang tidak mau bayar zakat, yang itu berada di kanan kirinya Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi masukan oleh banyak sahabat. Pasukannya Usama kalau bisa ditarik, karena Madinah butuh kekuatan. Sebab ada banyak ancaman yang berbahaya di kanan kirinya. Nah, apa kata Abu Bakar? Beliau menyampaikan kalimat ini. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Aku takut kalau kemudian aku meninggalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menyimpang. Akhirnya pasukan Usama tetap diberangkatkan.
Ketika pasukan Usamah diberangkatkan, ternyata subhanallah Pak, masyarakat yang murtad dan orang-orang yang mau nyerang Madinah, itu mereka berpikiran terbalik. Berpikiran terbalik gimana? Mereka menyangka kekuatan Madinah itu besar. Makanya sampai pasukan ini tidak ditarik. Sehingga pasukan diminta tetap lanjut. Mereka menyangka berarti Madinah punya kekuatan yang lebih besar daripada pasukannya Usamah. Maka mereka nggak berani nyerang Madinah. Sampai ketika pasukan Usamah mendapatkan kemenangan, mereka makin ketakutan. Terbukti bahasanya kekuatan kaum muslimin ini tidak boleh diremehkan. Dan demikianlah keberkahan seorang mukmin ketika mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin secara logika Pak ya, secara logika gimana? Ini Madinah dalam posisi berbahaya, posisi genting. Baru saja ditinggal sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ancaman di kanan kirinya yang membahayakan. Seharusnya logikanya pasukannya Usamah ditarik untuk memperkuat ibu kota, untuk memperkuat Madinah sebelum nanti ada serangan dari luar yang mengancam. Ibnu Battah rahimahullah memberikan penjelasan terkait athar ini dan beliau mengatakan, "Hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar yatakhawwafu ala nafsihi min az-zayg in huwa khalafa syai'an min amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai saudaraku, kata Ibnu Battah, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar. As-Siddiqul Akbar. Gelarnya untuk siapa ini? Abu Bakar. Beliau takut terhadap dirinya untuk menyimpang, melakukan penyimpangan jika beliau meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadha asa ayyakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyihim wa bi awamirihim wa yatabahawna bi mukhalafatihi wa yasharuna bi sunnatihi. Lalu apa yang bisa Anda bayangkan ketika datang satu masa di mana masyarakatnya enggak peduli terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka bangga ketika menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sengaja untuk menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngerti itu wajib, ditinggalkan. Ngerti enggak boleh, dilanggar. Dan mereka merasa kami tidak tekstual, kami lebih kontekstual, kami lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan itu ajaran 14 abad masa silam sudah enggak relevan. Lalu apa kata Ibnu Battah? Nas'alullaha ismatan minaz zalal wa najatan min su'il amal. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari penyimpangan dan ketergelinciran dan keselamatan dari amal yang buruk. Banyak orang yang terpengaruh dengan seperti ini, sehingga dikesankan yang komitmen dengan sunnah jadul, yang komitmen dengan sunnah tidak berkembang, yang komitmen dengan sunnah terbelakang, yang komitmen dengan sunnah orang konservatif, dan seterusnya. Dan dulu saya ada bagian di tengah mereka. Bagaimana pemikiran liberal yang tersebar di masyarakat itu memandang orang yang komitmen dengan sunnah, berpenampilan sunnah, dalam pikiran dia bagaimana belajar dan mengamalkan ilmu, dalam bayangan mereka ini orang terlalu tekstual. Komentarnya cuma itu, tekstual, tidak kontekstual, terlalu apalagi misalnya tidak berkembang, dan kalimat-kalimat yang semisal. Penyimpangan itu dibanggakan. Semakin nyeleneh, semakin menyimpang, semakin dibanggakan. Bahkan tidak hanya itu Pak, yang namanya karya ilmiah di kampus liberal makin nyeleneh, makin apa? Makin populer. Dianggap
keluar dari tempurung, sehingga tidak jumud, tidak beku, hanya sebatas Al-Quran dan hadis. Ada salah satu kawan ya yang cerita, beliau kuliah di kampus berlabel Islam. Lalu dalam karya itu beliau banyak mengutip keterangan An-Nawawi, keterangan Asy-Syafi'i, keterangan para ulama-ulama Ahlussunnah, Imam Ahmad, Syekhul Islam dan seterusnya. Hadis dan keterangan para ulama. Ya. Dosen pembimbingnya bilang apa? Ini referensi kuno. Kamu seharusnya bisa lebih kontemporer. Sarannya apa? Diarahkan ke referensi orientalis. Orientalis kan memusuhi Islam. Tapi kalau kamu mengkaji Islam, kamu harus menggunakan kacamatanya orientalis. Jadi dalam bayangan sebagian mereka ini, kalau kamu ingin melihat sesuatu, kamu harus keluar dari objek. Kalau kamu pengen lihat bumi, kamu harus ke bulan. Baru kamu bisa lihat bumi, begitu ya. Tapi kalau kamu lihat bumi, masih tinggal di bumi, gak bakalan berhasil untuk lihat bumi. Itu teorinya. Nah, teori fisika ini dipakai ke urusan agama. Maka kalau kamu pengen lihat Islam secara utuh, keluar dari Islam. Lah, masa harus murtad? Ya nggak harus murtad, tapi gunakan kacamata orang kafir. Makanya mereka meneliti agamanya pakai teropongnya orang kafir. Itulah alasannya kenapa kita meneliti Islam dengan menggunakan referensi orientalis. Diterima nggak Pak? Hah? Logika siapa yang menerima seperti ini? Ngawur gitu ya. Baik. Yang namanya meneliti itu tergantung kepentingan nggak? Tergantung kepentingan nggak? Kalau kemudian yang meneliti adalah musuh, kira-kira gimana? Hah? Ya elek kabeh. Dipenuhi dengan kepentingan permusuhan. Sehingga orang misalnya membahas tentang Ahlussunnah pakai kacamata orang Syiah, gimana kira-kira? Hah? Ya elek kabeh. Maka kalau kita mau meneliti, siapa yang lebih paham di sini? Ulama kaum muslimin. Satu, oke. Yang kedua, ulama kaum muslimin, mereka lebih ngerti ataukah orang kafir? Ya tentu saja ulama kaum muslimin. Panduan Islam sudah ada. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang kafir ngerti apa tentang itu? Selain mereka tujuannya adalah dalam rangka ngerusak dari dalam. Maka karya orientalis tadi tujuannya adalah untuk merusak isi. Baik, kita tinggalkan ini karena ini hanya bualan orang liberal ya. Sekarang kita beralih tentang bahaya orang yang tidak mau menerima ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan meremehkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin lebih sedikit menyebutkan beberapa cerita ya, barangkali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak melaksanakan amal bisa memberikan ancaman bahaya ketika di dunia. Tidak melaksanakan ilmu bahkan menghina hadis bisa menjadi ancaman bahaya di dunia. Yang pertama, kejadiannya ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Salamah bin Aqwa, ada orang yang makan dengan menggunakan tangan kirinya di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Qala, lalu orang ini mengatakan, "La astati," aku nggak bisa ya. Qala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La stata'ta," betul nggak bisa? Ma mana'aka ilal kibr. Kamu itu sebenarnya bisa, tapi kamu sombong, gak mau nurut. Definisi sombong apa? Gak mau nurut. Ketika Nabi SAW ngasih perintah A, orang itu gak mau nurut, beliau langsung vonis kamu sombong.
Demikianlah definisi sombong. Enggak kok ya Rasulullah, saya enggak sombong. Saya tidak menghina orang. Saya tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Berani ngomong gitu enggak? Tidak. Begitu dia enggak mau nurut, langsung dikatakan kamu sombong. Dan memang definisi sombong seperti itu. Iblis begitu enggak mau sujud sama Adam, Allah katakan aba wastakbar. Dia enggak mau sujud dan dia sombong. Seketika. Sehingga definisi sombong ketika dia enggak mau nurut dengan aturan. Mas tata'ta, kalau begitu kamu enggak benar, enggak mampu. Ma mana'aka ilal kibr, alasan kamu tidak mau makan pakai tangan kanan adalah sombong. Bagi sebagian orang, urusan makan tangan kanan, tangan kiri kan urusan besar atau kecil tuh? Mungkin bagi sebagian, itu urusan kecil, cuman makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Kenapa sampai seperti ini kok jadi kegiatan besar, jadi kejadian besar? Besar kecilnya itu berkaitan dengan ketundukan dia kepada Rasulullah SAW. Begitu dia menyatakan saya nggak mampu, padahal sebenarnya dia mampu, maka didoakan oleh Nabi SAW. Ya kalau begitu memang kamu nggak mampu. Apa kata Salamah bin Aqwa? Ma rafa'aha ila fihi. Akhirnya tangannya tidak bisa diangkat. Tangan kanannya nggak bisa diangkat. Sehingga ketika dimarahi itu dia mau menggunakan tangan kanannya nggak bisa diangkat. Allah kasih hukuman seketika di tempat. Ini contoh orang yang tidak mau nurut kepada Rasulullah SAW. Sudah tahu ilmunya, tapi dia nggak mau taat. Hukumannya kontan ketika di dunia. Baik. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Selanjutnya, kejadian yang kedua. Ini ada di zaman Nabi SAW. Rombongan perjalanan singgah di sebuah tempat. Lalu mereka membuat tenda. Kemudian Nabi SAW ngasih peringatan kepada semua anggota rombongan. Nanti akan ada angin kencang. Jangan sampai ada di antara kalian yang keluar dari tenda. Semuanya harus bertahan di dalam tenda. Dah? Akhirnya mereka nurut dengan permintaan Nabi SAW ini. Mereka buat tenda dan mereka bertahan di dalam tenda. Ada salah satu orang yang kepo. Kenceng itu. Dan kita kok malah disuruh bertahan di dalam tenda. Keluar Pak dia Pak. Pengen nyari angin kenceng itu yang mana? Datanglah angin kenceng itu. Orang ini terhempas. Sampai kemudian terlempar ke sebuah bukit. Ya, mungkin badannya kena batu, mati dia. Mati seketika. Sehingga kepo dalam hal ini bahaya ya. Sudah dikasih tahu, kamu bertahan dalam tenda, jangan ada yang keluar, malah dia keluar, kepo. Betul dia terhempas oleh angin tadi, dan sahabat yang lain selamat. Maka dia badannya terbentur batu, mati. Ini contoh sederhana yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin masyarakat di masa kita tidak mengalami itu, Pak. Hukuman seketika yang Allah datangkan ketika di dunia. Sehingga mereka diberi waktu tunda yang lebih lama. Tapi terkadang itu juga bisa muncul pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani bahwa pernah ada orang yang sudah mendapatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyashraba min fi saqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minum langsung dari mulut ceret. Ceret kan enggak kelihatan ya. Jangan minum langsung begini. Berarti apa? Tidak kelihatan isinya. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, "Fa umbitu," aku dapat berita, aku dapat kabar,
anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyatun. Aku dapat berita ada orang yang dia minum dari mulut ceret secara langsung, tiba-tiba keluar ular kecil. Melbu ke masuk ke dalam mulutnya. Ini orang yang enggak nurut sehingga hukuman terkadang Allah datangkan kontan. Baik. Yang sunnah gimana? Dituang dulu di dalam gelas, kan kelihatan ya? Dalamnya kelihatan. Baru kemudian diminum. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, peristiwa yang ketiga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini khasafallahu bihi al-ardha fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah." Ada orang yang merasa sombong dengan pakaian yang dia miliki, lalu dia jalan yang menunjukkan kesombongan. Pelenta-pelente jalannya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam tanah. Fa huwa yatajaljal, lalu dia yatajaljal. Yatajaljal itu kalau kita terjemahkan kecil-kecil. Bahasa Arabnya yatajaljal. Fa huwa yatajaljal, dia kecil-kecil fiha, di dalam bumi ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Faqala lahu fatan, tiba-tiba ada anak muda yang berdiri. Terus dia mencontohkan, wahai Abu Hurairah, apakah dia kecil-kecilnya itu kayak gini? Dia mencontohkan. Tapi tujuannya apa? Nyinyir. Tujuannya nyinyir. Dia mempraktekkan, hakadza kana yamshi bidzalikal fata alladzi khusifa bihi. Apakah kayak gini dia jalan kemudian dia kecil-kecil? Summa duriba biyadihi fa usira asratan kada yatakassaru minha. Akhirnya dia kepleset, kemudian dia jatuh, hampir saja tulangnya patah. Sehingga dihukum kontan di tempat. Dia jatuh sampai hampir saja tulangnya patah. Baik. Yang lainnya. Hadis atau peristiwa yang pernah diceritakan oleh Abdurrahman bin Harmalah. Ada orang yang datang kepada Sa'id ibn Musayyib, yuwaddi'u bihajjin aw umrah. Dan Sa'id, dia datang kepada seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Musayyib, dan ingin minta pesan karena mau berangkat haji atau umrah. Faqala lahu, maka Sa'id menyampaikan pesan kepada orang ini, la tabrah hatta tusalliya. Tunggu dulu ya. Tunggu, jangan berangkat sampai selesai sholat. Sa'id bin Musayyib di Madinah, orang ini datang di masjid, ketemu Sa'id bin Musayyib, dan beliau ingin minta kalimat perpisahan karena mau berangkat haji atau umrah. Maka Sa'id berpesan, tunggu sampai selesai sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ba'dan nida'i minal masjid illa munafikun. Kalau sudah terdengar azan, tidak boleh ada yang meninggalkan masjid. Jika sudah mendengar azan di dalam masjid, tidak boleh ada yang meninggalkan masjid. Kalau melakukan seperti itu, illa munafikun, berarti dia orang munafik. Kecuali orang yang punya kebutuhan, kemudian dia nanti balik. Orang yang mau buang hajat atau apa, kemudian dia balik. Faqala, lalu orang ini mengatakan, inna ashabi bil harrah, saya sudah ditunggu sama rombongan di daerah Harrah. Harrah itu pintu keluarnya Madinah. Fakharaja, akhirnya dia nekat keluar. Falam yazad Sa'id yudzakiruhu. Sa'id bin Musayyib mengingatkan dia, jangan keluar, tunggu di sini.
Pokoknya jangan keluar, tunggu sampai selesai sholat. Hatta ukhbira annahu waqa'a min rahilatihi fangkasarat fakhidahu. Tapi orang ini tetap nekat keluar. Tiba-tiba Sa'id dapat berita, Pak, orang tadi jatuh dari ontanya, pahanya patah. Tulang pahanya patah. Itu contoh ya, udah dikasih tahu. Sudahlah, tenang dulu, selesai sholat baru kau berangkat. Tapi dia ngeyel, tidak mau mengamalkan apa yang sudah disampaikan Nabi SAW. Kamu sekarang berada di dalam masjid dan sudah adzan, maka jangan keluar. Dan kan nggak balik lagi dia, karena mau berangkat haji atau umrah. Masya Allah. Padahal sudah demikian kondisinya, tapi ketika terjadi pelanggaran seperti ini, dapat hukuman dari Allah Ta'ala. Kisah yang lain. Ada dalam forum kajian, diceritakan oleh Muhammad bin Ismail At-Taimi. Di dalam kegiatan kajian, seorang syekh menyampaikan hadis Nabi SAW. Idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalathan. Kalau kalian bangun tidur, jangan celupkan tangannya ke dalam air sampai dicuci 3 kali. Tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang bilang, ngapain harus kayak gitu? Ana adri aina batat yati. Saya itu tahu di mana tanganku berada ketika saya tidur. Batat fil firash, tanganku kan di atas kasur. Kenapa harus cuci tangan setelah bangun tidur? Dia ngomong kayak gitu tujuannya apa? Ngeyel. Untuk nyinyir kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Besok paginya orang ini memasukkan tangannya ke dalam duburnya sampai ke siku. Wah, itu loro banget, Pak. Tangannya itu masuk ke dalam duburnya hampir sampai ke siku. Sehingga saat diberitahu, tapi dia nyinyir, dia ngeyel. Saya tahu kok di mana tangan saya berada ketika saya tidur. Pasca dia mendapatkan hadis, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kontan seperti ini. Baik. Kata At-Taimi, "Falyattaqil mar'ul al-istighfafa bisunan." Maka hendaknya orang itu merasa takut untuk meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kontan kepadanya. Selanjutnya yang terakhir ya. Nampaknya Anda sudah ingin keluar dari masjid. Diceritakan oleh Qutbuddin Al-Yunini. Qutbuddin Al-Yunini. Ada orang yang diberi nama Abu Sulamah. Ada orang namanya Abu Sulamah. Dia sering ikut dalam forum kajian, tapi sesekali kadang ngawur ya komentarnya. Lalu dalam forum kajian itu disebutkan tentang keutamaan menggunakan siwak. Keutamaan memakai siwak. Siwak itu keutamaannya A, B, C dan seterusnya. Kemudian si Abu Sulama ini bilang, dia ngambil siwak. Wallahi, saya tak kasih tahu ya. Saya itu kalau pakai siwak, yang tak gosok itu dubur saya. Akhirnya dia masukkan siwaknya ke dalam duburnya. Dia keluarkan. Fa'akhadha siwakan fawada'ahu fi makhrajihi thumma akhrajahu. Dia ngambil kayu siwak, dia masukkan ke dalam duburnya, kemudian dia keluarkan. Setelah kejadian ini, selama 9 bulan, dia merasakan sakit di perutnya. Saya merasakan sakit seperti sakit di perutku. Itu selama tis'ata asyhur, selama 9 bulan. Sampai akhirnya,
Setelah 9 bulan, dia mengeluarkan, dia buang air ya, keluar binatang kecil, punya 4 kaki, seperti laba-laba, seperti serangga, seperti apa ini, aljarot, ya. Seperti belalang, tapi berkepala ikan. Seperti belalang, ada kakinya, tapi berkepala ikan. Walamma wada'ahu saha dzalikal hayawan thalatha sayhat. Ketika binatang ini keluar dari tuburnya, binatang ini mengeluarkan suara keras 3 kali. Binatang ini mengeluarkan suara keras 3 kali. Putri Abu Sulama tadi ketika melihat ada binatang aneh tadi, langsung ngambil batu, kemudian binatang tadi dibunuh. Dah? 3 hari berikutnya Abu Sulama mati. Dan sebelum mati dia mengatakan, binatang ini telah mengoyak susu saya. Isi perutnya digigiti sama binatang ini. Bentuknya seperti belalang, berkepala ikan, punya kaki. Dan ada sekelompok orang yang menyaksikan peristiwa ini disampaikan dalam khutbah. Maka ini salah satu di antara dalil atau di antara peristiwa yang menunjukkan bagaimana bahayanya orang yang tidak mau menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, sebelum masuk sesi pertanyaan, ada sedikit informasi bagi yang membawa mobil Hailing dengan plat nomor H1201 kiri warna hitam, minta tolong ini bisa dibantu dipindah dulu karena ada toko yang jam 6 sudah buka. Terima kasih. Bagi jam 5 barangkali ada yang mau bertanya, silakan saya interaktif. Bismillah. Saya mau tanya, kalau kita melaksanakan RT, ada orang yang di tengah kiri, kita sebenarnya nasihatnya langsung di tempat forum tersebut, apa nasihatnya waktu kedua jasa? Baik. Kalau kita melihat ada orang yang minum pakai tangan kiri, sebenarnya ada banyak maksiat yang bisa kita lihat. Anda keluar masjid itu sudah aneka maksiat berceceran di mana-mana ya. Anda lihat seorang muslimah misalnya nggak pakai jilbab di pinggir jalan, terus berhenti, Bu, pakai jilbab. Nanti jalan sekian meter, ada lagi pakai jilbab. Mungkin kita tidak akan banyak bergerak ya, saking banyaknya maksiat. Memang terkadang ada kondisi di mana kita pingin ingkarul mungkar seketika, tapi di saat yang sama juga kadang kita mempertimbangkan kayaknya nggak mungkin ini bisa dilakukan. Maka sifatnya prioritas ya dalam hal ini. Dengan tetap memperhatikan apakah di sini nanti bisa diterima atau tidak, dan kira-kira pengaruhnya seperti apa. Saya sendiri ketika melihat kejadian kayak gini, kadang pengen ngelingno, tapi kayaknya belum waktunya untuk diingatkan. Dan kadang ada yang bisa kita ingatkan secara langsung, sehingga ada perubahan di tempat. Beberapa orang ketika salah dalam melakukan praktek ibadah, misalnya sholat atau apa gitu, yang biasa saya lakukan tak bukain hadis, pakai internet ya. Udah, Pak, selesai saya bacakan. Bapak, ini ada sebuah hadis. Kemudian saya bacakan di tempat. Kalau beliau mau nerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya urusan pribadi kita masing-masing. Kalau tidak memungkinkan di tempat, saya minta nomor WA-nya. Kemudian nanti saya kirimi artikel. Barangkali artikel ini bermanfaat, mungkin Anda bisa baca. Ketemu orang yang sholatnya was-was, Pak. Allahu Akbar, bolak-balik, Allah, enggak berhasil-berhasil. Dan saya enggak kenal orang itu. Maka saya cuma minta nomor beliau. Kemudian saya WA, Bapak kena penyakit was-was, tolong baca artikel ini. Ya mungkin bisa seperti itu ya. Sehingga nanti masnya ketika lihat orang kok makan atau minum pakai tangan kiri, sekiranya disampaikan di tempat
itu membuat dia sakit hati karena dilihat banyak orang, Anda bisa minta nomor telepon, minta nomor WA-nya. Kalau dikasih nomor rekening jangan mau ya. Baik. Cukup? Ada lagi? Baik. Ada pertanyaan dari Ahmad. Ustaz, jika ada seorang muslim yang mengatakan saudara tidak usah datang ke majelis ilmu karena kita sudah sholat, sedekah, lagi pula akhlakmu juga masih buruk. Kajiannya perlu dikaji lagi. Bagaimana kita menyikapi itu? Kajiannya perlu dikaji lagi ya. Gimana cara mengkaji kajian? Kalau nggak boleh datang ke kajian. Baik. Demikianlah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap nabi itu punya musuh, setan dari golongan jin dan manusia. Satu sama lain yuhi ba'duhum ila ba'din, satu sama lain membisikkan kalimat-kalimat yang indah, ghururan, dalam rangka untuk menipu. Akhlakmu itu belum baik, maka kamu nggak usah pakai jilbab, malu-maluin aja. Tidak pakai jilbab tambah buruk akhlaknya. Sehingga terkadang orang itu digembosi ketika mau berbuat baik dengan dibilang A, dibilang B, disebut A, B dan seterusnya. Perlu kita sadari bahwasanya kalau ada pernyataan semacam ini, hakikatnya dia menghalangi orang untuk semakin taat kepada Allah. Seperti yang Allah katakan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka membisikkan kalimat-kalimat yang indah, saling memberikan saran dengan kalimat indah, padahal tujuannya menjauhkan orang dari kedekatan dia kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW, dialog seperti ini sering terjadi. Bahkan sampai ada pernyataan kayak gini, Pak. Bangkai itu halal atau haram? Haram. Bagi orang musyrik, bangkai kan halal ya. Ya. Lalu mereka mengatakan kepada para sahabat, kalian ini aneh. Sembelian kalian mau makan. Maksudnya adalah binatang yang disembelih oleh kaum muslimin. Sembelian kalian mau makan. Tapi sembelian Allah kalian nggak mau makan. Yang dimaksud sembelian Allah itu apa? Hah? Bangkai. Yang dimaksud adalah bangkai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Setan itu membisikkan kepada para wali-walinya, kepada manusia-manusia yang bisa mereka pengaruhi, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Pakai logika enggak ini, Pak? Pakai logika enggak? Baik. Anda jadikan ini sebagai kaidah. Semua maksiat punya alasan. Semua maksiat punya alasan. Misalnya orang dilarang nonton porno, itu enggak boleh misalnya. Dia punya alasan enggak? Itu sudah jelas-jelas pelanggaran ya, tapi dia masih punya alasan. Nah, kita kan boleh toh belajar fantasi misalnya ya. Terus apa-apaan ini? Makanya kalau dia beralasan untuk maksiat, semua maksiat punya alasan. Orang maksiat apapun ketika ditanya dia punya alasan. Iblis punya alasan enggak? Hah? Iblis punya alasan? Ditanya oleh Allah, ma manaka antas juda id amartuk. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qal, iblis beralasan. Dia enggak bilang, saya enggak punya alasan ya Allah, pokoknya saya enggak mau sujud. Dia enggak bilang kayak gitu. Qala, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Ngapain aku sujud sama Adam? Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Spontan langsung diusir oleh Allah. Karena surga tidak boleh dihuni oleh makhluk yang sombong. Qala fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, kamu enggak boleh bersikap sombong di surga. Keluar kamu dari surga.
innaka minas saghirin, kau adalah makhluk yang terhina. Sehingga begitu iblis sombong langsung diusir. Karena surga tidak boleh dihuni oleh makhluk yang sombong. Maka semua maksiat pasti punya alasan. Baik. Baik, untuk ikhwan kita buka dua pertanyaan sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. menanyakan tentang aktivitas aktivitas apa? Kita mungkin banyak juga ikhwan di mana saja saya. Kita punya buku, kita beli buku, kemudian kita tidak sempat atau kita tidak bisa membacanya. Tapi kadang-kadang kalau ada yang menarik lagi, kita beli lagi, dan kita belum sempat membacanya atau kita tidak mampu membacanya. Ini hukumnya gimana? Apakah termasuk yang tadi saya sampaikan? Masya Allah. Berkaitan dengan yahmilu asfara, seperti keledai yang dikasih beban asfar, kitab-kitab ya, yang dia nggak tahu kalau di atas punggungnya ini isinya adalah kebenaran, jalan petunjuk, dan seterusnya. Kalau kita punya hobi suka beli buku atau baca buku? Beli buku. Masya Allah. Punya hobi suka koleksi buku. Ada hadiah buku, itu seneng dapat hadiah buku ya. Tapi ora diwaca. Ada buku baru dibeli, seneng beli, tapi nggak dibaca. Ada dua keadaan. Antara koleksi dan tidak punya niat untuk baca, dengan yang kedua koleksi tapi punya niat untuk baca. Ini berbeda. Kita memang banyak menunda membaca dengan harapan semoga nanti mampu untuk saya baca. Ya tidak harus sekarang ya. Barangkali nanti sampai mati ya ra kewaca ya ada. Bahkan kadang dia juga punya bayangan, ya kalaupun saya tidak baca, semoga nanti anak keturunan saya yang membaca. Insya Allah semoga bukan bagian dari itu. Dan mungkin Anda sudah pernah tahu isi buku ini dari kajian. Ini sudah pernah dibedah. Sehingga garis besarnya sudah tahu, garis besarnya. Tapi detailnya kayak apa saya nggak tahu. Insya Allah semoga tidak termasuk bagian yang tadi. Ini dialami oleh orang Yahudi. Dia diberi Taurat dan nol sama sekali nggak mau belajar. Tapi dia ngeklaim, wah saya punya panduan Alkitab. Sementara dia nggak ngerti isinya. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka ada ummiyun. Dikatakan oleh Allah ummiyun karena mereka hakikatnya nggak bisa baca. Illa amaniya, la ya'lamun al-kitaba illa amaniya. Nggak ngerti isi kitab kecuali hanya amani. Amani salah satu maknanya angan-angan. Umniyah. Ini hanya berangan-angan. Wa inhum illa yadhunnun. Dan hanya dugaan-dugaan saja. Sering kan orang itu seperti ini. Pokoknya ana dalile ning Quran. Mana? Golek ana dhewe. Ngomong ana dalile tapi dia enggak ngerti. Ini tuh ada dalilnya, ini ada dalilnya mana? Itu hanya apa? Dugaan. Ya, jangan sampai kita niru-niru seperti itu ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Jadi disebutkan lawan muda itu adalah orangnya disebut al-qadim. Tapi kenapa lawan al-rusdu al-qadim tapi orangnya disebut al-maktub? Apakah al-qadim dan al-maktub ini ada akar kata yang sama? Oh, Masya Allah. Baik. Kalau misalnya kita saat ini menemukan orang-orang yang mendapatkan buruk kayak tadi misalnya dengan sesuatu yang buruk, apa sikap kita? Bahwa kita harus mencari sumber apa yang dia sepelekan atau tadi kita menyebutkan lawan dari al-huda adalah ad-dhalal. Orangnya kalau dari asal usul kata ya, al-huda, yang mendapatkan al-huda disebut al-mahdi. Ad-dhalal
yang dalam posisi ad-dhalal dia disebut dolun atau dolin. Ya? Kemudian ar-rusydu lawannya al-ghayyu. Ar-rusydu orangnya namanya Rasyid, ar-rasyidun. Kenapa al-ghayyu orangnya disebut al-maghdub? Al-maghdub itu statusnya, bukan asal katanya. Kalau al-ghayyu orangnya disebut ghawun. Ghawun. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh setan sehingga dia menjadi orang yang menyimpang amalnya. Al-ghawun itu ngerti kebenaran tapi dia menyimpang dan status dia al-maghdub. Misalnya dia kuliah di Timur Tengah, ngaji Al-Quran dan Sunnah, ngerti tafsir bahkan sampai S3. Begitu mendarat di Indonesia jadi liberal. Banyak kayak gitu, Pak. Ini bertahan dan lebih menyudutkan Islam, mengkritik Islam, padahal dia dulu kuliahnya belajar akidah Ahlussunnah, belajar fikih Ahlussunnah, belajar manhaj Ahlussunnah. Tapi begitu mendarat ke Indonesia, kumpul sama orang liberal, jadi tokoh liberal. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, ada salah satu tokoh Indonesia, dia kiai, ya, kiai besar dan bela PKI. Dan dia akan punya pernyataan, kaum muslimin kalau ingin masuk surga, gabung dengan PKI. Ada fotonya kan, saya pernah dapat share itu. Kiai siapa gitu. Sehingga ini orang yang dia ngerti ilmu tapi menyimpang. Malah membela komunis, ya, PKI. Dan banyak pengikutnya. Makanya abangan komunis bernuansa agamis. Dulu kan kayak gitu ya. Itu beberapa tokoh kiainya ternyata ada gitu. Kadang sampai saya nggak kesulitan untuk mikir kok bisa ada kiai yang membela komunis. Tapi ternyata dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia ada tokoh-tokoh seperti itu. Tidak jauh beda kalau di masa sekarang ada orang yang belajar agama, ngerti Al-Quran, belajar hadis, tapi begitu di negara ini dia justru menjadi corongnya orang liberal. Sehingga dia membela Yahudi, dia membela orientalis dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, kalau ada orang yang mati su'ul khatimah, apakah kita perlu mencari tahu di mana penyimpangan dia? Kita nggak tahu hal yang gaib. Dan dia berbuat maksiat dengan banyak aneka maksiat. Tapi kita nggak bisa memastikan apakah su'ul khotimah orang ini karena maksiat itu. Kita nggak tahu. Tapi cukuplah dengan peringatan bahwa maksiat bisa mengantarkan kepada penyimpangan yang lebih besar. Seharusnya sudah membuat kita jadi takut untuk berbuat maksiat. Tidak harus mencari pengalaman orang. Kalaupun ada, kita jadikan sebagai pelajaran. Tapi kalaupun nggak ngerti, tidak perlu nebak-nebak. Ini jangan-jangan karena nggak pernah sholat di masjid ini. Jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena nah, model seperti itu termasuk di antara rajman bil ghaib, menebak hal yang gaib, dan itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.